Bapak Ibu saudara-saudari, kita buka Alkitab kita. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertakut. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman sekarang ini mungkin sudah banyak kita dengar istilah-istilah di dalam pergaulan sehari-hari. Misalnya seperti me time, family time, dan yang dua itu, me time dan family time, ini quality time atau waktu yang berkualitas. Nah, yang tidak disinggung di zaman Somalion ada me time. Kenapa harus ada family time? Karena memang di zaman Somalion rumah kita Ina, Ama, dan apalagi di zaman sekarang memilih melakukan me time di tengah-tengah kehidupannya. Mulut ke Ama kan mau me time di mana? Kalau bagi sekarang mohon kopi, mau ini, lalu bangkuas bagaimana sama. Bagaimanapun persoalan yang dihadapi orang suami atau yang dihadapi oleh kopi mohon sigaret, selesai persoalan. Ada berkira mohon ina, kurang meminanya, malah buat supaya shopping time main. Mata dan main dengan kadang naik bahas di tengah-tengah dianggap pasangan. Artinya ketika seseorang itu sudah melakukan me time, family time, di sini jumpang di angka jomba nama melabui lasni rohan doho dinasinya. Karena sesimu apapun manusia, sebanyak-banyak apapun persoalan, seseorang itu butuh waktu yang berkualitas untuk dirinya sendiri, termasuk karena puas terang ketika mainan memula ulang dari tengah-tengah pekerjaan. Ada musim benda-benda, ada cuma memula hampir 12 jam dalam satu hari. Itu main mengaruh waktu yang berkualitas untuk keluargamu sendiri. Anak-anak itu taknya ada persoalan dengan di tengah-tengah keluarga. Rikodo apa jorok ada yang pernah. Rikodo ada daya jorok mengatasi. Rikodo suami istri di satu waktu melakukan me time di tengah-tengah bulan. Alanya karena kehidupan berkeluarga dan berumah tangga bukan kehidupan yang hanya dapat diselesaikan dengan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Itu berlaku seumur hidup sepanjang kehidupannya di dunia ini. Tidak di tengah-tengah di perjalanan di dunia menuju pada persoalan. Mulai ditanya akan suami istri, disitulah bertemu pembicaraan ditolongkan berbicara dari hati ke hati. Kita mau ketahui sebagai suami dan istri
jadilah mandiri. Langsung hubungan rumah kakak sapi dan bulan. Paham doa kalian mereka 5 jam dalam satu menit dalam waktu sampai. Tetapi perempuan pun paham tidak berbicara dalam waktu tengah waktu 1 tahun sekalipun. Inilah hajar buah di hati perempuan. Kalau ini orang bilang di tengah-tengah kehidupan rumah tangga puasa terjadi panggilan-rambut, mana siram, mana tidak jumpa lagi kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga. Dan ada di antara suami istri, Victor mana berbicara dari hati ke hati. Sibuk nama dibayangkan, nama saya dibawa di portfolio. Istri sibuk dengan pekerjaan yang memasak, bekerja dan lain sebagainya. Suami pun begitu. Dulu ini terjadi pada persoalan bertumpuk ternak dan cocok baby dan cocok kita. Jadi apa yang kita dalam dibantu bersikap banget. Kalau di dalam kehidupan kita perlu time, kita perlu call, kita perlu family time. Atau sekalipun kita butuhkan booster dari rekam antara musuh di zaman sekarang ini. Kita pun di dalam kerohanian kita perlu ada waktu khusus. Tudekata orang pasangan dari bagasan rohata. Tudekata kita perlu waktu yang terbaik untuk Tuhan di dalam berkomunikasi, menyampaikan apapun di dalam diri kita. Alana Tuhan doakan dari itu kami dimana semua terselesaikan dengan baik, hanya mengandalkan pikiran saja. Hanya mengandalkan tenaga saja di tengah-tengah kehidupan kita. Kita menikmati orang nerudut akan nerudut kita. Rikupa seorang nerudut si Habakuk di zaman kehidupan kita di rokok ibadah. Aku berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku sedang menunggu jawaban Tuhan atas segala pengaduanku. Jadi rekor itu pun bagi pasangan belasan tahun di bagasan rohatan Tuhan di mana. Jangan sampai dalam persoalan yang kecil ada di dalam rumah tangga. Kalau itu tidak selesai sampai Tuhan hidup ini, dia bisa dapat namai laho meregai kita atau mani roh. Kalau tidak siap menikah, jangan menikah. Karena apa persoalan di dalam rumah tangga itu banyak. Karena yang harus diselesaikan pun banyak. Itu hanya masalah sepele. Kurang naik dari masa di tengah-tengah di 4 bulan tahun. Bagaimana kita menghadapi semua itu? Walaupun masalah hukum berarti dirata. Di bagasan turun tahun dan di payung. Di semua persoalan kehidupan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Hidup dari bagasan turun tahun. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi dia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat. Artinya ada beda waktu lalu di akademi ketika kita berdoakan waktu dari kita untuk menerima setiap apapun yang kita minta di dalam doa kita. Seandainya pun itu berlambat-lambatnya Tuhan di dalam penglihatan apapun, nantikanlah itu sebab dia bersungguh-sungguh dan akan datang dan tidak akan bertanggung. Semua persoalan di dalam kehidupan kita ini memiliki solusi masing-masing. Tetapi apa yang akan terjadi jika Tuhan tidak langsung menjawab doa kita pada saat yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita? Apa yang akan terjadi kalau di semua sakit penyakit yang kita hadapi
Tuhan katakan kepada kita bahwa Dia tidak pernah menipu. Mendengar apa di tengah-tengah di Pokemon, tidak akan pernah dapat mengganggu sangka diri matamu untuk menyamar sangka di dalam tengah-tengah di Tuhan. Jadi waktu yang tepat itu menurut Tuhan selalu sudah Dia tentukan kepada pribadi lepas pribadi. Jadi amal yang di tengah-tengah itu tahun. Nanti di pagi kita harus sadar bahwa hidup orang yang percaya itu dia hidup bukan karena kekuatan, bukan karena makanan, bukan karena suplemen yang dia hasilkan, yang dia konsumsi di dalam hidupnya, tetapi oleh karena iman percaya. Tidak hanya kita amal yang mendahulu mau jatuh, mau menyerah, mau berputus asa di semua persoalan kehidupan kita. Tidak hanya kita menyaksikan di bagasan kata ngatu mati ada orang yang kasih tahu di tengah-tengah di pergolakan. Mungkin bukan sekali dua kali lagi kita merasa lebih baik kita mati daripada kita hidup dengan semua kesusahan yang kita hadapi. Allah di bagasan kota di bahwa orang benar itu hidup oleh karena imannya. Walaupun sebesar biji sesawi katanya, walaupun hanya sebesar biji sesawi, iman dan percaya kita itu, maka dia mampu mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin di tengah-tengah di pergulatan selama kita percaya kepada Tuhan. Kepercayaan itulah yang menggerakkan segala sesuatu yang ada di hidup kita. Jadi cita-cita doamu akan aku di tengah-tengah di pergulatan. Mimpikanlah itu, doakan dan usahakan, maka dia akan bergerak menuju ke arah yang baik. Bermimpi aja dulu, doakan. Sampai kapan itu tiba? Kita yang berdoa hanya bisa menunggu, yang memberikan yaitu Tuhan. Ya Allah, ya tanpa sengaja, berbuatnya galakan. 10 tahun lagi kalau di rumah kita 2 tingkat deh, disomba kamar disiapkan, disomba si nomor 2, disomba si nomor 3, rumah kamar ada, berbunyi membeli. Jangan pernah katakan di video, dari tiga dia tetap mungkin ini oleh di berjumpa. Moga tahu mana loh, kalau kita memutuskan pembicaraan yang baik atau kita menghalangi cita-cita impian yang baik, maka yakinlah itu tidak akan pernah tersampai. Alai merhiti anak-anak itu merhiti siapa orang amin. Semoga Tuhan mendengarkan. Jadi apapun segala yang baik, aminkan di dalam hidup kita. Dimulai dari amanah dan coba dari sukses di tengah-tengah ini bangunan. 3 hari lagi teman-teman, kalau bisa nanti kita punya mobil apa? Kalau bisa kita punya mobil apa? Kalau bisa kita punya mobil. Aku 10 tahun bermimpi untuk mobil. Kalau di tahun pernikahan, akan belum ada satu mobil dari Indonesia. Tetapi sampai sekarang saya belum berputus asa. Suatu saat nanti mobil itu akan pakai. Alamiah, anak tengok banget, membahagia yang amat yang besar, yang mendengarkan setiap doa selama doa itu adalah yang baik. Jadi menurut cita-cita bahwa kami direktur doakan, usahakan dan bekerja keras. Menurut cita-cita bahwa kita di tempat-tempat yang terbuka, bahwa bapak berbuat dia nomor rumah kita deh. 10 tahun lagi bisa kita begini berikan berdoa dengan segala macam. Mudah-mudahan 2 tahun lagi kita kita dah mata dan boleh. Doakan dan usahakan tidak ada yang mungkin selama kita percayakan kepada Tuhan. Persoalan waktu itu hanya persoalan sementara saja. Menuju rumah tangga yang pasangan pada Tuhan dewata supaya dia yang menggerakkan segala sesuatunya. Kenapa dia tidak bercita-cita? Jangan takut bercita-cita dan bermimpi yang besar di tengah-tengah kehidupan.
itu iman yang besar daripada uang yang banyak. Sadari kalau beberapa porsi di mana di paduranmu yakin bahwa dan aku rapau sudah ada di tempat kita di paduran bukan tempatkus. Selama ada di perjalanan kehidupan kita tidak akan pernah kalah di antara semua penderitaan yang kita hadapi. Bangsa Israel itu bukan hanya satu dua persoalan yang mereka hadapi. Ada begitu banyak persoalan yang mereka hadapi di tengah-tengah kehidupan mereka. Penindasan terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Kesulitan dalam memeluk agama karena beribadah kepada Tuhan. Ini untuk masa di tengah-tengah di paduran. Ada banyak persoalan yang tidak bisa kita selesaikan karena ketika kita punya Tuhan yang kuat. Ketika kita mempunyai iman yang besar kepada Tuhan, maka semua persoalan di dalam kehidupan kita dapat kita selesaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ini kita berdoa bahwa kita ini akan kuatlah di dalam imannya, kuatlah di dalam Tuhan. Apapun yang kau lakukan dan khawatirkan akan hidupmu dan anak-anakmu, apapun yang kita khawatirkan tentang masa depan dari hidupmu dan anak-anakmu, semua Tuhan sudah tentukan. Ada seluruh kita di tengah-tengah di Portugal, tunggal di lain di Makalai akan terbaik di tengah-tengah di Makalai. Orang di panggilan yang diberikan sepanjang kehidupan kita, kita hanya berusaha meminta yang terbaik dari Tuhan dan berdoa kepadanya. Semoga kemurahan hati Tuhan tetap melimpahi kehidupan dari anak-anak kita. Semoga kemurahan hati Tuhan selalu melimpahi kehidupan kita dan semua perjalanan kehidupan kita. Alami aman yang begitu untuk jaminan tahun dan ada sahabat partido nama kapal kita debatan di debatan ibadah Tuhan dan pagdalanan di dunia baik di tengah-tengah di nasmi rohana apalagi di tengah-tengah di asap rohana. Apapun yang menjadi cita-cita dan kerinduan kita, apapun yang menjadi perjalanan kehidupan kita, rasakan Tuhan di mata. Sampaikan segala rancangan di dalam kehidupan kita, maka Tuhanlah yang turut campur tangan akan semua rencana di tengah-tengah di pagdalanan di dunia. Maka kita bisa lakukan pagdalanan di dunia, di kelas di rohan, di asap di rohan, di parukil, di konvoy, di tabere, di bebasan di dewata, buku di dewata, memasuk-masuk doa Tuhan kita di pagdalanan di dunia. Saya jumpa akan kinalahan. Saya dapat makan kasih bagi orang. Saya kali perdebatan akan kakeknya. Asal dikina aman yang dijumpa saluhutan dan tapasi pada tempat kehidupan belakang. Maka malas dirohan warganya jalan tak lupa perdebatan di bawah di pagdalanan di dunia. Amin. Bapak yang